Dan ini yang sering terjadi Bunda ya. Ketika pembahasan sebelumnya kan tentang toksik ya. Ustadz, bagaimana kalau yang ternyata yang sering mencela itu adalah suami saya sendiri? Berarti kan suaminya jadi ujian buat dia. Betul nggak? Dia lupa bahwa dia juga sebetulnya ujian buat suaminya. Betul nggak kalau Bunda adalah ujian buat suaminya? Betul Bunda. Kalau kita melihatnya dari kacamata iman ya. Bahwa hadirnya saya sebagai seorang istri di samping suami saya. Itu pun menjadi ujian buat suami saya. Ujian dengan kecerewetan saya. Ujian dengan tuntutan saya yang hampir setiap bulan minta beli baju. Kan saya bilang hampir setiap bulan. Oh enggak Ustadz, saya mah enggak setiap bulan, 2 minggu sekali. Itu ujian semuanya Bunda. Ujian dengan kecerobohannya para istri, ujian dengan keteledorannya para istri, ujian dengan pelupanya para istri, ujian yang hari ini salah minta maaf besok diulang lagi, ujian ketidakbersyukurannya para istri ketika melihat sedikit celah dan kekurangan suami sehingga melupakan ratusan kebaikan yang dilakukan suami. Itu kan ujian buat para suami Bunda. Sadar nggak? Nggak. Benar nggak? Nggak sadar. Yang sadarnya kesalahan suami di depan mata. Itu gambaran kenapa di dalam nerakanya Allah dihuni oleh para. Nah itu tahu. Karena apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang pulau nampak. Itu kita Bunda. Karena apa? Karena kita menjalani peran kita sebagai seorang istri menggunakan perasaan kita. Bukan pakai iman. Padahal kalimat tentang tujuan berumah tangga yang peran besarnya adalah seorang perempuan diawali dengan kata wamin ayatihi. Artinya apa Bunda? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti kan mentadaburi sesuatu pakai perasaan atau pakai iman? Pakai iman. Oke, contoh begini, Bunda jalan-jalan, ngelihat contoh pertama Masjid Al-Jabar ketika awal dibuka, ngelihat begitu indah arsitekturnya, yang keluar dari lisan kita apa? Masya Allah, karena indah Bunda. Itu ngelihat ciptaan Allah berbentuk barang. Iya kan? Nah sekarang saya mau tanya, kalau Bunda ngelihat ciptaan Allah berbentuk manusia, yaitu suaminya Bunda, ngucap apa? Astagfirullah. Bahaya. Kan ayat pernikahan itu wamin ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Bunda. Maka ucapkan setiap hari Masya Allah terhadap pasangan kita Bunda. Walaupun ngelakuin kesalahan, Masya Allah, bayi besar saya lupa untuk nyimpan anduk. Masya Allah, habis dari kamar mandi, sayangnya pintunya nggak otomatis nutup sendiri ya. Alhamdulillah pahala. Sederhana sebetulnya Bunda, karena melihat pasangan kita itu sebagai makhluk Allah yang pasti melakukan kesalahan dan pasti juga punya kekurangan. Sekarang gini Bunda, kenapa kita sering kecewa dalam ngejalanin rumah tangga kita? Satu, saat ngejalanin rumah tangga kita terlalu tinggi harapan dan ekspektasinya. Betul nggak? Pernah saya bahas tentang 8 harapan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngambek, diem. Berharapnya disamperin sama suami. Bunda, itu suami apa dukun? Apa harapan kita waktu lagi diem itu? Berharap suami kita paham perasaan kita dan jalan pikiran kita. Betul kan? Pengen disamperinnya begitu kan? Itu kan, kalau dukun ya bisa Bunda. Saya mah ya. Kan begitu, itu yang sering kita berekspektasi, harapan, akhirnya sakit hati, kecewa. Yang kedua apa? Besarnya ego kita, nggak mau kalah. Benar kan Bunda?
Itu contohnya paling gampang apa? Disuruh taat sama Allah ke suami tanpa tapi, tanpa terkecuali, dan itu mutlak selama tidak mengajak pada keburukan dan kemaksiatan. Masih juga pakai negosiasi dengan kalimat tapi. Kan nggak bisa bunda, itu ego namanya. Ego pengen apa? Pengen diperhatiin, pengen disayang. Bunda, saya kasih satu cerita. Siapa wanita yang paling utama di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Khadijah. Siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah. Beda ya. Nah, Khadijah itu pernah ditanya bunda sama muslimah yang lainnya. Wahai ummahatul mukminin, engkau pasti bahagia ya menjadi istri dari seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya Khadijah bunda? Saya kayak gini. Misalkan istri saya ditanya sama temannya, Teteh bangga ya jadi istrinya Ustadz Ridho. Saya bilang bunda, nggak ada bangga-bangganya dia. Dan dia paling tahu saya di rumah gimana. Beneran bunda? Nggak ada bangga-bangganya dia. Nah, apa jawaban Khadijah? Saya tidak memikirkan tentang kebahagiaan diri saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya berkhidmat sepenuh hati saya untuk membahagiakan dan taat kepada suami saya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak egois bunda, nggak mikirin dirinya sendiri. Dan ini kan tergambar saat kapan? Saat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dalam kondisi lelah capek yang luar biasa bunda. Setelah mensyiarkan Islam, begitu masuk ke dalam rumah, biasanya Khadijah yang membukakan pintu, hari itu nggak dibukakan sama Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sedang menggendong Fatimah kecil. Lagi ngasih ASI buat Fatimah. Yang keluar bunda, mohon maaf, yang disedot sama Fatimah itu bukan ASI, tapi darah. Dari payudaranya. Karena apa? Karena kondisinya saat itu sedang diboikot. Semua serba susah dan payah bunda. Akhirnya apa? Rasulullah menggendong Fatimah dan melarang Khadijah untuk bangkit. Dengan isyarat bunda. Akhirnya apa? Rasulullah mengangkat Fatimah dan membaringkan di tempat tidur. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Berbaring di pangkuan Khadijah sampai tertidur. Saat tertidur itulah Khadijah menangis dan air matanya netes di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah terbangun. Ini gambaran tidak punya ego di dalam diri seorang Khadijah bunda. Begitu tulusnya luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah bangun, Rasulullah bertanya, wahai istriku tersayang, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal karena sudah menjadi istriku? Apa jawabnya Khadijah bunda? Kata beliau, ya wahai suamiku, tidak sedikit terlintas di dalam hatiku penyesalan karena sudah menjadi istrimu. Dan memberikan semua kehormatan, harta dan lain sebagainya hanya untuk dakwah Islam ini. Yang aku sedihkan dan khawatirkan adalah seandainya tidak ada lagi orang yang akan membantumu dalam mensiarkan Islam ini, maka galilah kuburku dan ambil tulang belulangku dan jadikan jembatan untuk engkau menyeberang suatu sungai. Gak ada ego bunda. Makanya wajar menjadi satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril yang turun dari langit ketujuh, ya, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Masjid Nabawi ada babus salam, tempat masuk kalau kita mau ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bunda. Malaikat Jibril turun di situ, bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, apakah ada wahyu yang akan kau turunkan pada hari ini? Jawab Jibril apa? Tidak ya Rasulullah,
aku datang ke sini hanya membawa sebuah salam dari diriku dan dari Allah pemilik alam semesta ini. Sebentar lagi Khadijah akan pulang dan dia sedang dalam perjalanan membawa makanan. Maka sampaikan salam dariku dan dari Allah dan kabarkan kepada dirinya bahwa Allah sudah membangunkan istana di dalam surganya Allah, yang nanti tidak ada lagi kebisingan dan rasa lelah di dalamnya, Bunda. Bagaimana dengan kita, Bunda? Khadijahnya masih hidup, surganya sudah dibangunkan oleh Allah. Dan ada kalimat yang digarisbawahi di situ, Bunda. Tidak lagi ada kebisingan dan tidak lagi dia akan merasakan lelah sama sekali, Bunda. Itu pesan dari Allah lewat lisan malaikat Jibril bahwa sebagai seorang istri tugas kita di dunia ini pasti berisik, Bunda. Apa berisiknya? Bukan tentang apa kata tetangga. Berisik antara keinginan kita dengan keimanan. Betul kan? Siapa sih yang gak pengen diperhatiin sama suaminya? Pingin, Bunda. Siapa sih yang gak pengen dipuji sama suaminya? Pingin, Bunda. Siapa sih yang gak pengen dicurahkan kasih sayang sama suaminya? Pingin, Bunda. Tapi menjadi seorang istri adalah sebuah jabatan, posisi dan karir terbaik bagi seorang wanita. Kalau dia menjadi solihah dalam tugasnya menjadi seorang istri, maka Allah yang menjaminkan surga buat dirinya, Bunda. Dan ini yang digambarkan oleh seorang Khadijah, Bunda. Tidak ada lagi rasa lelah, capek, Bunda. Bangun lebih awal, tidur lebih akhir, betul kan? Itu kan tugas seorang istri yang sering dilakukan, walaupun bukan menjadi sebuah kewajiban utamanya. Tapi karena dia berkhidmat terhadap suaminya, Bunda, saya tahu, Bunda, karena saya punya istri. Makanya kalau saya di rumah, Bunda, istri saya kayak gangsing, muter-muter, semuanya dielapin sama dia. Saya tarik tangannya, saya gotong ke tempat tidur. Sayang, udah istirahat. Capek ayah ngelihat, Bunda. Beneran, Bunda? Saya apain? Saya kasih handphone, sok nonton drakor. Maaf ya sayang ya. Nonton drakor sok gitu. Karena apa? Bagi saya, Bunda, saya nggak tahu ya kalau suami yang lain ya. Karena bagi saya secara pribadi, saya nggak peduli walaupun rumahnya berantakan asal istri saya sehat. Daripada istri saya sakit tapi rumahnya rapih. Percuma, Bunda. Kalau istri saya sehat, sehat fisik, sehat pikiran, Bunda. Sehat mental. Dan biasanya dia memanfaatkan waktu ketika saya nggak ada di rumah. Kayak kemarin 10 hari saya umroh. Semua rumah sudutnya bersih, Bunda. Dan itu hanya dikerjakan dalam 2-3 hari. Dan saya selalu menitipkan bundanya ke putri saya. Apa putri saya ngingetin ke istri saya? Bunda, amanah dari ayah, Bunda jangan capek-capek beletrak-beletruk kaditu-kadiu. Nanti kalau Bunda sakit, ayah marah. Kata putri saya gitu. Dan alhamdulillah, Bunda. Maksud saya gini, capek lelah itu pasti, Bunda. Cuman sebentar, sampai kapan? Allah wafatkan, selesai, nggak capek lagi kan? Nah, cuman pertanyaannya, setelah wafat itu mendapatkan keriduan suami atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaan, Bunda. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika seorang suami meninggal oleh istrinya, dan suami mengatakan bahwa, ya Allah, saya ridho terhadap khidmat dan taatnya istri saya selama dia hidup dan membersamai saya. Apa kata Rasulullah SAW? Maka istrinya tersebut akan mendapatkan ridha Allah dan ditempatkan di tempat paling tinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, Bunda, ini berpuluh-puluh tahun ya sudah jadi istri kan? Coba bayangin wajah suami sekarang, kira-kira suami ridho nggak dengan taat kita selama ini? Sudah apa belum? Itu doang, nggak pakai insya Allah ya. Suami sudah ridho nggak dengan diri kita, Bunda? Itu pertanyaan besarnya, Bunda. Kalau saya belum lama, Bunda, baru 12 tahun berumah tangga. Bunda sudah puluhan tahun.
Tapi kalau masih punya masalah, ributnya masalahnya yang sama suami, berarti belum pernah belajar berpuluh-puluh tahun untuk mengenal suami. Suami nyimpan anduk di atas kasur masih ngomel, berarti belum belajar, belum naik kelas. Makanya ujiannya sama. Suami telat balas WhatsApp, telepon gak diangkat, ngomel, belum naik kelas. Betul kan? Lah, bunda kan sudah berpuluh tahun jadi seorang istri kan? Seharusnya fokusnya bukan masalah kecil begitu lagi, bunda. Itu mah anak TK. Pengantin baru maksudnya. Kelasnya bunda itu udah di tahap sarjana, magister, atau bahkan level doktor S1, S2, S3. Apa fokusnya? Fokus pada karir, pengembangan diri, upgrade kapasitas diri, ilmunya. Kemudian apa lagi? Ketaatannya kepada suami, itu yang paling penting bunda. Kan udah pada jelita semua ini kan, cantiknya. Jelang 50 tahun. Ada yang protes bunda, jelang 70 katanya. Gak mau dilihat, gak mau dimudain ya bunda ya. Artinya apa bunda? Kita semuanya, bahkan saya ya, yang namanya kematian itu kan gak lihat umur. Cuman secara keseluruhan kita semuanya udah bau tanah. Benar gak? Jadi fokusnya udah buat taat sama suami bunda. Gak lagi mikirin tentang perasaan. Khadijah itu luar biasa bunda. Dan itulah gambaran sebaik-baiknya seorang wanita yang bisa menjadi contoh. Bagaimana menjadi seorang istri yang bisa menghadirkan kenyamanan dan ketenangan buat suaminya di dalam rumah. Bunda, Khadijah itu nggak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi. Saya ulangi, Khadijah itu tidak pernah meninggikan suaranya kepada Nabi. Tidak pernah sekalipun saya temui di dalam sejarahnya Khadijah itu berkeluh kesah dan berkeluh kesah tuh? Ngeluh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah bunda. Ada buku satu judulnya Khadijah. Punya nggak di rumah? Punya nggak bunda? Enggak. Pantesan nggak kenal ya. Bunda, kenapa Nabi itu istrinya lebih dari satu? Kenapa Nabi istrinya lebih dari satu? Pak, bukan ngajarin istri lebih dari satu ya Pak ya? Ini saya ngomongnya kepada para istri. Kenapa Khadijah itu istrinya lebih dari satu? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istrinya lebih dari satu? Karena istri-istri Nabi itu menggambarkan semua sifat dan karakter wanita zaman sekarang. Seperti bunda. Itu ada semuanya digambarkan oleh istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bunda. Ada di sini yang punya bisnis, punya usaha? Ada? Ada bunda? Jualan online, punya produk, punya merek sendiri dan lain sebagainya. Ada nggak istrinya Rasulullah yang bisa menghasilkan uang sendiri? Ada siapa? Hah? Bukan. Khadijah itu tidak lagi bekerja apapun ketika sudah menjadi istri bunda. Siapa? Acung, siapa? Ketahuan. Nggak pernah belajar sejarah. Iya kan? Namanya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Ada dua Zainab istrinya Nabi bunda. Ini Zainab binti Jahsy tulisannya. Dia bisa menghasilkan uang sendiri. Sampai Aisyah itu bilang bahwa aku tuh iri sama Zainab. Kenapa? Dia bisa bersedekah dengan uangnya sendiri. Karena dia bisa menghasilkan uang, terampil tangannya. Ada istri yang seperti itu sekarang ada. Bantu suami. Iya kan? Bukan buat urusan rumah. Buat apa? Buat kebaikan dan kemaslahatan yang lebih luas lagi. Dia punya apa? Punya produk, punya barang, jualan online dari rumah. Tapi bukan berarti ketika kita punya penghasilan sendiri, malah jadi sosialita. Waktunya lebih banyak di luar daripada di rumah. Ini udah menyalahkan kodrat bunda. Sebagai seorang istri. Kenapa? Di Quran surat ke-33 bunda. Surat Al-Ahzab ayatnya ayat 33. Allah mengatakan
tempatnya perempuan itu di rumah. Di rumah Bunda. Ini suaminya kerja, istrinya malah sibuk dengan geng, besti sosialitanya. Boleh Bunda bersosialisasi, saya nggak melarang. Nabi SAW beserta istri-istrinya pun mereka bersosialisasi, cuman batasi diri. Kalau nggak kebablasan nantinya, dan itu yang sering terjadi. Akhirnya apa? Kumpul-kumpul seperti itu ajang untuk pansos dan pamer. Mirip kayak kita lagi reunian SMA. Benar nggak? Yang ditanya apa? Sis, suaminya kerja di mana? Udah punya apa sekarang? Rumah di mana? Ya Allah Gusti. Itu levelnya anak TK begitu Bunda. Level kita yang udah ngaji rutin di Masjid Al-Irsyad ini dengan semua guru yang dihadirkan sama Bunda di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan ini, itu levelnya bukan di situ lagi. Level kita adalah ketika mendapatkan nikmat besar dari Allah, maka nikmat itu dikonversi menjadi kebaikan dan amal soleh. Saudara-saudara kita ya, yang saat ini sedang di genocide. Saya nggak mau nyebut nama-namanya, takut nanti di YouTube-nya malah di-banned Bunda. Yarhamullah. Dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Bukan berarti juga kita nggak boleh self love, mengapresiasi diri. Pakai barang bagus silahkan. Tapi kalau kita punya barang bagus, pastikan hati kita terjaga bukan untuk pamer. Kalau kehidupan sudah sosial seperti itu Bunda, jarang kalau kita nggak ada pamernya Bunda. Pakai jilbab yang harganya 1 juta sekian, ya. Kadang saya mau nanya sama yang makainya, itu bisa jadi jembatan nggak sih? Paling jembatan tercepat masuk surganya Allah nggak sih gitu? Suka pengen nanya Bunda, bukan nggak boleh, bukan. Saya cuma memastikan aja niatnya itu saat memakai itu betul untuk beribadah kepada Allah kah atau justru pamer? Itu yang bahaya. Karena apa? Nabi SAW yang bilang Bunda, apa kata Nabi? Kalau ada kesombongan di dalam hati anak cucu Adam sebesar biji zarah, apa kata Rasulullah SAW? Maka dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Aroma surga dari jauh apa dari dekat? Dari jauh Bunda. Nggak bisa nyium baunya surga. Jangankan mau mendekat Bunda. Saat jauh aja udah diusir sama malaikat-malaikatnya Allah. Nggak boleh. Itu yang sering saya nggak habis pikir gitu. Udah lagi pakai tasnya tas-tas branded. Bukan nggak boleh, silahkan. Cuman kebanyakan kalau udah pakai tas branded, kalau dipoto itu mereknya kudu ngadep ke kamera. Betul nggak? Udah gitu diposting di media sosial. Pakai kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Allah Gusti. Ayat dipakai untuk menutupi kesalahan di dalam niatnya. Silahkan Bunda. Abdurrahman bin Auf Bunda. Itu waktu hijrah ke Madinah. Ya, pakaiannya sederhana Bunda. Jatuh miskin semiskin-miskinnya. Hartanya nggak ada yang dibawa sama sekali. 3 bulan kemudian papasan sama Rasulullah. Pakaiannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Bahkan tercium aroma parfum za'faron. Nah, kalau di kalangan para sahabat dulu Bunda, orang-orang salih, parfum za'faron itu warnanya oranye pekat. Itu dipakai kalau mau ada acara besar. Dan Rasulullah tahu ketika Abdurrahman bin Auf menggunakan itu, ditanya sama Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapa yang akan menikah?" Apa jawab Abdurrahman bin Auf? "Ya Rasulullah, insya Allah aku akan mengadakan walimah. Mahar apa yang akan kau berikan kepada calon istrimu?" Baru 3 bulan dia memberikan mahar emas sebesar jempol Bunda. 3 bulan. Kita baru hijrah 3 bulan dibikin miskin sama Allah, langsung ngeluh. "Ya Allah, kenapa aku jadi jatuh miskin padahal aku semakin taat kepadamu?" Salah Bunda. Karena yang namanya hijrah itu pasti akan dihabisi dulu semuanya oleh Allah. Untuk apa? Ngeriset ulang Bunda. Handphone kalau lemot diapain Bunda?
di reset. Kenapa? Karena kebanyakan beban di dalamnya. Ya foto, ya video, ya segala macam pokoknya ada. Biar normal lagi apa yang dilakukan? Di reset, dinolkan lagi. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang yang katanya ngakunya hijrah, Bunda. Dibersihin semua hartanya dengan sebersih-bersihnya. Di saat itulah kita memperbaiki hati kita, memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Begitupun Bunda. Ustadz, saya kok makin taat sama Allah. Saya tutup aurat saya duduk di majelis ilmu. Tapi kenapa kok ujiannya semakin luar biasa dan itu datangnya dari suami saya sendiri? Itu Allah lagi nguji niat kita, Bunda. Semakin besar niat perubahan yang kita lakukan, maka semakin hebat ujiannya lewat orang terdekat kita, Bunda. Gak akan jauh-jauh. Kalau nggak suami, anak-anak. Kalau nggak suami, anak-anak, orang tua. Baik itu mertua ataupun orang tua kita sendiri, Bunda. Itu akan hadir dalam diri kita ujiannya. Karena apa? Bukan hanya mereka yang jadi ujian buat diri kita, tapi kita pun adalah ujian buat mereka. Maka, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi tentang tugas dan peran kita sebagai seorang istri, bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Betul? Kita tidak akan pernah bisa membeli surganya Allah hanya dengan sholat dan puasanya kita. Makanya dua yang berikutnya disebutkan ketaatan kepada suami dan menjaga kehormatan suami. Itu peran di dalamnya. Kalau kita lakukan semaksimal mungkin, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita meniadakan yang namanya ego. Kemudian apa? Menanggalkan yang namanya harapan kita. Kepada siapa? Kepada suami. Kenapa? Belajarlah untuk meletakkan harapan kita hanya kepada Allah saja. Biar apa? Ya Alhamdulillah. Biar kita nggak kecewa, Bunda. Biar kita nggak kecewa. Sehingga apa? Ya Alhamdulillah. Sehingga apa? Semua aktivitas yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sebagai seorang istri itu, ya Alhamdulillah, sebagai seorang istri itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya bernilai, ya Alhamdulillah, kalau semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bunda, ya Alhamdulillah. Ini siapa yang bersin-bersin? Siapa yang bersin-bersin tadi? Lagi gatel hidungnya ya? Kayak kucing bersin-bersin. Tuh kan lupa, Bunda. Ya Alhamdulillah. Kalau semuanya dikerjakan bernilai ibadah di sisi Allah, maka saat ibadah itu terus dilakukan, maka akan memperkuat keimanan kita sebagai seorang istri, Bunda. Kalau keimanannya sudah semakin kuat, maka hatinya akan terjaga. Kalau hatinya sudah terjaga, ya Bunda, kalau hatinya sudah terjaga, tidak lagi berekspektasi apapun kepada suami, dimasakin, mau dipuji ataupun enggak, dia enggak akan ngambek. Ya, ngelihat suaminya nyimpan anduk di atas kasur, dia enggak akan ngambek. Ya kan, ketika di WhatsApp, di telepon belum segera dibalas, dia langsung berpikir, oh suami saya sedang sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya. Dia enggak ngambek. Ketika sebagai seorang istri curhat sama suaminya, malah ditinggal tidur, dia nggak marah. Kenapa? Dia berpikiran ada tempat yang lebih besar daripada masalah dan hambatan serta ujian yang sedang ada di jadi beban saya. Siapa? Yaitu Allah. Maka sebaik-baiknya tempat adalah untuk curhat adalah kepada siapa? Kepada Allah, Bunda. Kalau sudah seperti itu hatinya, Bunda, maka itulah gambaran istri yang bisa menghadirkan ketenangan bagi suaminya. Kenapa? Gini, Bunda. Kalau kita ngomongin tentang ketenangan, tentang malam, Bunda. Malam itu tempat buat istirahat. Betul nggak? Betul? Tempat paling nyaman buat istirahat, sejuk, tenang, nyaman. Maka Bunda, belajarlah dari malam untuk menjadi istri yang sejuk, tenang, nyaman buat suami saat suami pulang ke rumah seperti malam, Bunda.
Itu PR-nya Bunda. PR pertama itu seperti itu. Karena malam itu identik dengan hal seperti itu. Kemudian apa lagi? Malam itu Allah menggunakan kata bahasa yang lain yaitu libasa atau pakaian. Tempat kita menarik selimut saat malam datang. Pertanyaan saya Bunda, sudahkah kita menjadi selimut dan pakaian yang menghangatkan suami kita? Belajar untuk itu Bunda. Kan malam nyaman gak kita? Nggak nyaman kalau saat di luar rumah. Maka hadirnya malam membawa kita masuk ke dalam rumah. Ngapain? Narik selimut. Dan saat malam itulah hadirnya selimut itu membuat kita nyaman saat istirahat. Betul Bunda? Suami kita pulang ke rumah dalam kondisi yang lelah, capek dengan beban dan tanggung jawab yang luar biasa Bunda. Sesampainya di rumah maka jadilah sebagai selimut buat suami. Jangan diinterogasi Bunda. Khadijah, Rasulullah pulang dalam kondisi takut. Apakah diinterogasi? Enggak, ini kalimat yang namanya zammiluni, zammiluni, zammiluni. Artinya bukan hanya selimut fisik Bunda. Makanya ayat tentang litaskunu, 3, litaskunu fihi, artinya fisik. Malam, tempat istirahat. Ya kan? Menghilangkan rasa lelah dan capek. Siapa? Suami kita. Dia istirahat. Nah yang satu lagi, litaskunu ilaiha, perempuan. Nah ini tugas kita yang menghadirkan kenyamanan. Artinya menggambarkan tentang perbuatan non fisik Bunda. Non fisik berarti Bunda harus tenang, harus nyaman. Bundanya harus bahagia. Bundanya juga harus waras. Iya benar kan Bunda? Waras enggak? Hah? Waras enggak? Benar. Gak percaya deh. Kalau kitanya enggak waras Bunda, mustahil akan menghadirkan kewarasan untuk suami. Kan begini Bunda. Sifatnya air. Air ya, bayangin air. Air itu segar dan menyegarkan. Betul? Maka belajarlah seperti itu Bunda. Karena kita segar, artinya waras, sehat secara mental, terutama mental Bunda. Bukan fisik. Nah fisik mah, udah makin pada kendor kan? Ya kan? Udah banyak yang kendor Bunda. Yang paling utama itu adalah kesehatan mental. Kalau dari dalamnya sudah sehat, cantiknya akan abadi. Cantiknya akan abadi Bunda. Di mata suami. Bukan di mata siapapun Bunda. Ini kita mempercantik diri dengan make up, foundation, alas bedak sama foundation sama ya. Skincare dan lain sebagainya jutaan hanya untuk membuat semuanya seolah-olah terlihat kencang. Tapi lupa untuk menyehatkan mental dan hatinya. Betul nggak? Iya, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Begitu bergesekan, papa kok nggak seperti dulu lagi. Dulu papa tuh perhatian, penyabar dan lain sebagainya. Emang suamimu itu selalu dalam kondisi emosi yang stabil? Kan bukan. Karena suamimu bukanlah sebuah robot. Suamimu itu manusia yang punya perasaan, punya hati. Udah kayak lagu kan Bunda? Iya kan itu yang harus dibangun di dalam pikiran kita Bunda. Sehingga apa? Kita berikhtiar untuk menyehatkan mental kita. Sehingga tugas yang non fisiknya untuk suami kita bisa kita kerjakan. Sebagaimana malam melaksanakan tugas untuk fisiknya. Apa tugas fisiknya? Menjadi waktu yang paling nyaman untuk istirahat dan melepaskan segala kepenatan. Ya kan? Dan kita hadir di samping suami-suami kita untuk menghangatkan dan membahagiakan jiwa suami kita yang sudah semakin lelah dengan semua aktivitas pekerjaan di luar rumahnya. Syaratnya bagaimana? 1, hilangkan harapan dan ekspektasi kita kepada suami. Yang kedua, tanggalkan sisi egoisnya kita sebagai seorang istri. Yang ketiga, fokus pada perbaikan diri.
dan yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun Allah akan membalas dan memberikan penilaiannya, Bunda. Itu saja dulu, Bunda. Sehingga apa? Sehingga kita bisa sungguh-sungguh menjalankan peran kita menjadi seorang istri. Jangan ngomongin ibu dulu, jangan. Ngomongin kelas parenting tentang bagaimana pengasuhan anak. Tapi kalau ibunya stres mulu di rumah, anaknya juga bakalan rajin untuk tantrum. Beneran, Bunda? Kaidah belajar dalam Islam itu sederhana. Hargai prosesnya dan bersabar dalam proses yang kita lewati. Hanya itu doang, Bunda. Sekarang kita ada di tahapan mana? Masih di tahapan 2 yang awal. Masih ingat peran manusia di dalam Al-Quran yang pernah saya sampaikan? 1, sebagai diri sendiri. Yang kedua, sebagai seorang istri. Ini karena jamahnya perempuan. Sebagai seorang istri atau suami. Yang ketiga, sebagai seorang ibu atau ayah. Yang keempat, sebagai makhluk sosial, Bunda. Saya memberikan materi sama para bunda di Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan. Silabusnya untuk 2 hal ini, Bunda. Yang kemarin, berdamai dengan takdirnya Allah. Tentang diri sendiri. Sekarang, menjadi istri sepenuh hati di sini, Bunda. Karena kalau ini belum selesai, itu yang saya bilang tadi, kalau penghambaan diri kita, taatnya kita sama Allah belum sungguh-sungguh, maka Allah belum hadirkan kebahagiaan di dalam jiwa kita. Kalau hatinya belum bahagia, pasti belum waras, Bunda. Kalau belum waras, maka belum bisa menjadi seorang istri yang nanti bisa menghadirkan kebaikan yang banyak buat suaminya. Kenapa? Karena apa-apa masih pengen diapresiasi dan dipuji. Karena apa-apa harapan dan keinginannya masih pengen dibalas dan lain sebagainya. Betul kan? Karena belum selesai, Bunda. Nah, ini yang saya maksud tadi, konsep belajar dalam Islam itu sederhana. Hargai prosesnya, jangan lompat-lompat. Dan bersabar dalam setiap proses. Ini yang disampaikan juga sama Imam Syafi'i tentang 6 aturan saat kita belajar. Salah satunya apa? Harus bersabar dengan waktu yang lama. Karena yang namanya belajar itu harus berproses, Bunda. Kan gak mungkin kita yang TK tiba-tiba dikasih ilmu anak SMP. Olap, Bunda. Gak sanggup kitanya. Ini hal sederhana, makanya contohnya saya ulang relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Saya yakin kok sekarang ingat sampai rumah lupa. Benar kan? Itu tujuannya, Bunda. Tapi tetap saya kembangkan materi-materinya untuk apa? Menambah kapasitas ilmu di dalam jiwanya Bunda. Bertahap, berproses pelan-pelan. Karena apa? Kita sering melihat suami kita, anak kita tuh ujian buat diri kita. Tapi lupa bahwa kita juga ujian buat mereka. Kalau kita hanya memandang suami kita menjadi ujian buat diri kita. Dan kita lupa bahwa kita juga ujian buat diri mereka. Maka kita belum selesai dengan tugas diri kita sendiri. Kenapa? Karena masih ada kesombongan di dalam diri kita, Bunda. Betul kan? Apa arti kesombongan? Ada 2. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Artinya saat menganggap suami kita adalah ujian buat kita dan kita lupa bahwa kita juga ujian buat mereka, saat itu sifat sombong sedang muncul di dalam diri kita. Kalau sudah seperti itu, Bunda, yang namanya sifat sombong itu kan menutup rapat-rapat hidayah dari Allah. Hidayah Allah itu cahaya. Maka cahaya itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita, Bunda. Jadi nanti ada yang ngingetin orang, Bunda, coba deh introspeksi diri. Apa? Aku udah introspeksi diri, aku udah istikharah, aku sudah sholat malam, tapi emang suamiku nggak pernah berubah sama sekali. Nah, itu ciri kita sombong. Sehingga hidayah mental. Sering terjadi gitu, Bunda? Sering nggak? Ada yang begitu, Bunda. Istri saya aja sampai lelah ngadepin akhwat yang cerita begitu, Bunda. Jadi kita butuh kesadaran bahwa gak mungkin suami kita nolong kita. Maka kita tolong diri kita dengan cara apa? Taat sama Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya tentang ujian, Bunda.
Saya pernah membahas tentang ujian. Apa yang saya sampaikan? Bahwa ujian yang Allah berikan itu sudah dalam standar kita mampu. Artinya Allah percaya kita bisa, masa kita nggak percaya bahwa untuk kita bangkit? Betul nggak Bunda? Emang kita mau terpuruk terus menerus? Enggak. Allah mengatakan di surat Ar-Ra'd, Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Artinya diri kita, kalau kita yang tidak memulai untuk berubah menjadi lebih baik lagi Bunda. Tidak ada hal yang bisa menolong dan menyelamatkan diri kita dari berbagai macam apapun ujian dan masalah, keterpurukan dalam kehidupan kita, kalaulah bukan ikhtiar kita untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah semakin berkualitas, Bunda. Demi Allah. Saya katakan itu, Bunda. Karena apa? Kita semua tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dan masalah. Dan yang saya syukuri, saya cerita sedikit Bunda. Husnuzon saya. Padahal alhamdulillah Agustus kemarin saya baru berangkat umroh Bunda. Tapi ternyata begitu September, Oktober, awal Oktober saya dikabarin sama teman. Kalau yang Agustus itu berangkat saya pakai travel saya sendiri. Kemudian awal Oktober saya dikabarin sama teman, Ustadz bisa nggak jadi pembimbing untuk jamaah saya? Kata dia, tanggal berapa? Awal November kata dia itu kan. Awalnya itu diminta tanggal 20 Oktober Bunda. Saya nggak bisa kenapa? Karena tanggal 21 Oktobernya saya live Damai Indonesiaku di TV One. Waktu itu bareng sama Kiai Holil Nafis. Akhirnya digeser ke tanggal 4 November, Bunda. Kenapa? Apa baik sangkanya saya? Karena Agustus, September itu saya lagi ngalamin ujian besar dari Allah. Ujian besar dari Allah. Dan Agustus itu saya datang ke Allah, ngadu tentang masalah dan ujian yang saya hadapin. Kemudian apa? Gak lama abis itu Allah undang saya lagi untuk kembali ke sana. Untuk apa? Saya mengibaratkannya begini, Bunda. Kamu datang sebelumnya mengadukan semua masalahku kepadaku. Masalahmu sudah aku selesaikan semuanya. Sekarang kembalilah kepadaku dan sampaikan proposal apa yang ingin kau sampaikan kepadaku untuk masa depanmu. Allah tuh selalu begitu Bunda. Sama, kalau belum bisa ke sana, sholatnya kita itu, ya saat kita memperbaiki hidup kita sama Allah, kedekatan kita sama Allah, hubungan kita sama Allah, kualitas hubungan kita dengan Allah, curhat sebanyak mungkin sama Allah, Allah selesaikan semua masalah kita Bunda. Nanti berikutnya Allah panggil kita, hambaku kamu punya keinginan apa? Masalahmu sudah aku selesaikan. Sekarang aku ingin mengijabah apa yang menjadi keinginanmu untuk kedepannya. Saya katakan begini Bunda. Suami bisa mematahkan harapan para istri. Dan bahkan orang lain bisa mematahkan dan menghancurkan ide gagasan kita. Orang lain bisa meruntuhkan nama baik kita. Orang lain bisa mengacaukan apa yang kita mulai sebagai sebuah kebaikan. Orang lain bisa meruntuhkan semangat kita untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Tapi demi Allah, orang lain tidak akan pernah bisa menghentikan fajar yang akan muncul setelah malam yang panjang dalam gulita. Paham maksudnya nggak Bunda? Orang lain tidak akan pernah bisa menunda datangnya pertolongan Allah setelah banyaknya ujian yang kita lewati sebagai seorang makhluk. Sama Bunda juga sebagai seorang istri. Mau seperti apapun suami kita, tengadahkan tangan kita dan panjangin sujud kita sama Allah. Kenapa? Sekeras apapun suami kita dan sekasar apapun suami kita, secuek apapun suami kita, mereka tidak akan pernah bisa menghentikan pertolongan Allah datang dalam kehidupan kita. Kuncinya, perbaiki hubungan kita sama Allah. Karena saat hubungan kita dengan pasangan kita renggang itu Bunda, itu isyarat dari Allah bahwa hubungan kita dengan Allah pun sedang renggang. Bukan tentang seberapa banyak ibadah yang kita kerjakan. Luruskan niat kita bahwa
kita butuh dengan Allah. Nanti bunda bisa mengerjakan tugas bunda sebagai seorang istri kalau sudah selesai dengan diri sendiri. Sehingga apa? Bisa menjadi tempat paling nyaman buat suami pulang. Bunda jadi sosok yang sabar. Bunda menjadi sosok yang lapang dadanya. Untuk apa? Untuk menerima segala kekurangan suami. Bunda bisa ikhlas dalam taat dan patuhnya kepada seorang istri tanpa tapi, tanpa terkecuali. Sebagaimana kisah Khadijah terhadap Rasulullah SAW. Tidak lagi memikirkan tentang ya Allah aku belum bahagia. Tapi pikirannya berubah. Ya Allah izinkan aku selama aku hidup agar aku bisa membahagiakan suamiku. Karena aku yakin nanti di akhirat engkau yang akan membahagiakanku dengan surgamu. Itu bunda. Jangan pernah kehilangan keyakinan dan harapan kita sama Allah bunda. Selama Allah memberikan kesempatan untuk kita hidup, maka kita punya kewajiban untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita agar menjadi seorang istri yang salihah. Satu saja. Apa tadi yang saya sebutkan ciri istri yang salihah? Ketika dipandang, ketika suami pulang ke rumah, hadirnya kita sebagai seorang istri di antara suami kita, kita selalu bisa menghadirkan kenyamanan dan ketenangan buat mereka. Mereka bisa cerita sama kita apapun bunda. Bunda, saya demi Allah, ini ada istri saya bunda, kalau sudah saking berat beban di bahu saya dan di pikiran saya, istri saya nggak akan nanya, ayah, sayang, soleh, ada apa? Demi Allah enggak. Demi Allah enggak bunda. Apa yang dilakukan sama dia? Dia hanya mendatangi saya dan memeluk, habis itu ngusap bagian belakang saya. Apa yang terjadi? Pecah tangis di mata saya bunda. Dan bagi seorang laki-laki itu menggugurkan semua beban dan rasa capek, penat di dalam pikiran dan hatinya bunda. Sekarang saya mau tanya bunda, kapan terakhir meluk suami? Betul kan? Pertanyaannya betul kan? Kalau ada maunya, tiba-tiba dikasih, lihat nggak video di Instagramnya Mas Ari sama Mbak Venita? Dipijitin di bagian bahu, ternyata ada duitnya keluar. Dipijitin di bagian punggungnya, ternyata diambil ada uangnya. Terus minta dipijitin kakinya, ada duit nempel di sini. Apakah kudu gitu bunda? Baru mau ngerjainnya. Itu Masya Allah, luar biasa. Itu fakta kan begitu ya. Kita kadang mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Betul nggak? Coba, begitu dikasih kabar, Ma, udah ditransfer ya. Begitu suami pulang ke rumah, Papa, gitu. Tanggal tua, manyun. Jangan bunda. PR kita itu sederhana sebetulnya bunda. Saya baru posting di Instagram saya. Saya makasih banget sama Kang, namanya siapa Kang yang ngerekam Kang? Kang Aris. Udah ngerekam, saya pakai banget. Saya izin download Kang. Terus saya potong-potong, saya naikin ke Instagram saya. Dan itu menjadi kebaikan untuk para muslimah yang lainnya ketika mereka nggak bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Kemarin waktu di Madinah saya bikin video tentang apa? Tentang jihadnya seorang suami dan istri bunda. Jihadnya seorang istri bukan tentang banyaknya bunda tergabung di majelis taklim. Bukan. Jihadnya seorang istri bukan tentang usaha bunda yang semakin menggurita dan menghasilkan banyak keuntungan. Bukan. Jihadnya seorang istri bukan tentang banyaknya teman, kolega, orang-orang penting yang dikenal sama bunda demi Allah. Bukan. Jihadnya seorang istri adalah saat di rumah dia mampu menghadirkan senyum buat suaminya. Ketenangan dan kenyamanan buat suaminya apapun kondisi dan keadaannya. Itu jihad utamanya bunda. Dan jihadnya seorang suami apa? Memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya perlakuan dan sikap. Gak kasar, ya kan, dan lain sebagainya. Itu jihadnya seorang suami, bukan tentang pekerjaannya, bukan tentang karirnya, bukan tentang besar kecil gajinya, bukan bunda. Dan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan. Karena banyak dari kita yang menganggap suaminya tampan, bagi dia itu kebahagiaan. Salah bunda.
Punya suami tampan itu baru kesenangan. Tapi punya suami tampan yang ngerti agama, bisa memuliakan kita sebagai seorang istri, itulah kebahagiaan. Dan dia menjadi teladan di dalam rumah. Punya istri yang cantik, itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Salah, itu baru kesenangan. Tapi istri yang cantik, menutup aurat, menjaga syariat-syariatnya Allah, taat kepada suami dalam hal kebaikan, tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan suami, patuh terhadap suami, maka itulah kebahagiaan. Punya rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, itu dianggap kebahagiaan. Demi Allah, belum. Tapi rumah yang mewah, mobil yang bagus, rumah di dalamnya ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah kebahagiaan. Mobil bagus dipakai untuk datang ke majelis ilmu, bersilaturahmi dalam kebaikan niatnya. Mendatangi guru-guru menggunakan mobil itu, mendatangi orang tua dan kerabat yang lainnya, maka itulah kebahagiaan, Bunda. Punya anak-anak yang tampan dan cantik, dianggapnya itu sebagai kebahagiaan? Belum. Akan menjadi kebahagiaan anak-anak yang tampan dan cantik itu kalau di dalam dada mereka punya hafalan Al-Quran dan mereka takut kepada Allah. Itu, Bunda. Dan itu ada dalam sebuah rumah yang menjadi penyebab utama adalah seorang perempuan. Atau dalam hal ini adalah seorang istri yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan buat suami di dalam rumahnya. Gambarin tentang malam, Bunda. Malam itu isyarat bahwa semua lampu dipadamkan dan waktunya istirahat. Betul nggak? Maka belajarlah menjadi seorang istri yang bisa memadamkan emosi suaminya. Bukan malah suami marah terus kita malah lebih galak daripada suaminya. Ada yang istri yang begitu banyak, Bunda. Yang akhirnya apa, Bunda? Saat seorang istri tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, maka itu akan mendidik anak sebagaimana jadinya. Maksudnya gimana? Kadang kita melihat sikap perilaku anak yang kita tidak mengajarkan, tapi itu tertanam di dalam diri mereka. Betul nggak? Karena apa? Karena mereka melihat, mencontoh. Contoh sederhana begini, Bunda. Ketika anak-anak mau melakukan sesuatu, ya, maka posisikan suami kita sebagai imam di dalam rumah. Kalau berkaitan dengan keputusan-keputusan penting, katakan sama anak kita, sayang, anakku, kakak, mas, mbak, gitu kan, abang, coba deh minta persetujuan dan pendapat dari papa. Gimana menurut papa? Itu, Bunda. Itu gambaran tentang apa? Tentang malam yang memadamkan lampu-lampu. Artinya kita memadamkan ego di dalam diri kita untuk memunculkan suami kita sebagai sosok pemimpin di dalam rumah kita. Itulah gambaran salah satu wanita setenang malam. Nggak egois di dalam rumah. Nggak apa-apa harus aku sebagai seorang ibu. Nggak, Bunda. Ada kan istri yang dominan di dalam rumah? Ada istri yang dominan di dalam rumah? Banyak, Bunda. Kenapa suaminya itu pendiam di dalam rumah? Karena suami ini melihat dulu bapaknya pun dijajah sama ibunya. Iya, Bunda. Kalau anaknya laki-laki itu akan terjadi seperti itu nanti, Bunda. Itu kenapa saya kasih contoh seperti tadi. Mau apa-apa, Nak, coba tanya sama papa. Dan Pak, belajar punya sikap, Pak. Jadi laki-laki, jangan apa-apa, ya udah terserah mama, ya udah terserah mama, ya udah terserah mama. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, gak masalah. Bertahun-tahun begitu, anak akan merekam, anak laki-laki. Oh, berarti apa-apa keputusan ada di ibu. Akhirnya apa? Dewasa, ketika menjadi seorang suami, maka memberikan segala sesuatu keputusan kepada, ya udah tanya aja sama mamahmu. Mentalnya melenoi, Bunda. Apakah itu seorang suami yang sejati? Bukan seperti itu. Kemudian apa? Kalau anaknya perempuan, akhirnya nanti dominan dalam rumah tangga, Bunda. Ini jadi masalah. Maka ayo perbaiki perannya di sini dulu, Bunda. Diri sendiri dan sebagai seorang istri. Saya ulangi lagi, Bunda. Bunda, kesampingkan tentang siapa suami kita. Ya, saya ulangi. Kesampingkan tentang siapa suami kita. Mau menyebalkan seperti apapun, ingat.
dia amanah dari Allah. Betul kan? Kenapa disebut amanah? Karena masih banyak perempuan lain di luaran sana yang mungkin dicerai sama suaminya, ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab, ya kan? Atau bahkan suaminya sudah meninggal dan dia setiap malam berdoa, ya Allah karuniakan kepada saya suami yang soleh, yang bisa menuntun tanganku menuju surgamu. Itu amanah, Bunda. Maka yang namanya amanah itu dijaga atau dibiarkan? Harus dijaga. Ketika pikiran kita sudah kita rubah bahwa suamiku adalah amanah dari Allah untukku, maka jaga keberadaannya, Bunda. Jaga kehormatannya, jaga nama baiknya, jaga kebahagiaannya. Kita nggak akan pernah bisa menjaga kebahagiaan suami kalau kita sendiri sebagai seorang istri belum bahagia. Maka bahagiakan diri kita hanya dengan taat kita kepada Allah dan Rasulnya, Bunda. Saya mau tanya, Bunda. Kenapa Bunda mau capek-capek menutup aurat begini? Jangan jawab karena taat sama Allah, Bunda. Tapi jawablah karena saya bahagia, Ustadz, bisa dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya ibadah itu selalu menyenangkan, Bunda. Yang namanya ibadah itu selalu menyenangkan. Karena apa? Ibadah yang menyenangkan akan melahirkan kebahagiaan di dalam jiwa kita, sehingga kita makin taat sama Allah. Nah, kalau kita belum merasa senang dengan ibadah, maka jangan berharap kita bahagia. Kalau kita belum bahagia, jangan harap kita bisa membahagiakan suami kita dan menghadirkan kebahagiaan untuk suami kita. Betul? Itu amanah namanya, Bunda. Lalu yang kedua apa? Lihat suami kita sebagai ujian dari Allah. Sebagai ujian dari Allah. Yang namanya ujian, Bunda, ya rahmatullah. Yang namanya ujian, ingat sekolah, kalau mau ujian, belajarnya sungguh-sungguh enggak? Benar kan? Belajarnya sungguh-sungguh kan? Bahkan ikut les, ikut bimbel dan lain sebagainya. Bunda duduk di majelis ilmu seperti ini lagi bimbel, lagi les. Ini wujud kesungguhan kita buat belajar. Cuman pastiin ilmu yang didapat diamalin, bukan cuman dicatat. Biar Bunda kalau diuji sama Allah naik kelas. Makin sabar, makin ikhlas ketika ketika membersamai suami. Kalau sudah selesai dua hal ini, Bunda, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka kalian wanita muslimah silakan masuk ke dalam surgaku dari pintu manapun yang kalian sukai. Artinya gini, Bunda, ini banyak pintu. Kita suka semuanya dari pintu-pintu itu. Dan di pintu-pintu itu ada nama-nama kita. Biasanya kita akan, paling gampang gini deh. Bun, jalan ya. Car Free Day. Banyak jajanan kan? Ya, kalori yang dibakar 100, jajanan masuk 500 kalori. Bener ya? Kan ngejejer tuh jajanan. Suka semua, Bunda ya. Ada yang seblak, ya kan? Ada tutut pedas, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya. Saya mau tanya, biasanya Bunda mau membeli sesuatu, Ustadz saya beli semuanya, bukan, jangan ke situ dulu. Membeli sesuatu yang betul-betul Bunda suka itu berdasarkan apa? Selera, ya kan? Nah sekarang, tampilan makanan-makanan itu menggugah selera kita enggak? Sama, pintu-pintu surganya Allah itu memanggil kita, Bunda. Dan kita akan kebingungan untuk masuk ke mananya. Dan nanti mereka akan memanggil kita dengan cara-caranya mereka sehingga kita memilih satu di antara 8 pintu surga itu. Kenapa? Karena sukanya kita dengan cara mereka memanggil kita. Itu kalau dua hal ini selesai, Bunda. Apa? Taat kita sepenuh hati kepada Allah dan peran kita sebagai istri bisa kita tunaikan dengan sepenuh hati, Bunda. Saya tahu, Bunda, ini nggak mudah. Betul nggak? Iya. Tapi sekarang apa sih yang susah saat kita bersama dengan Allah? Ada nggak? Gak ada. Tidak ada yang sulit selama kita bersama dengan Allah. Cuman kenapa sekarang segala sesuatunya jadi terasa sulit? Karena kita tidak bersama dengan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Bunda. Allah yang ngasih ujian buat kita, maka Allah yang menyelesaikan semua masalahnya. Maka saat Bunda bisa mau memperbaiki hubungan Bunda dengan Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah memperbaiki kualitas hati dan peran Bunda sebagai seorang istri di dalam rumah-rumah Bunda semuanya. Sehingga Bunda bisa sungguh-sungguh berkhidmat kepada Allah, kepada suami sebagai bentuk untuk merayu Allah agar Allah memberikan keriduannya kepada Bunda semuanya. Capek, lelah, di dunia ini tempatnya untuk capek dan lelah Bunda. Tapi bagaimana seorang Khadijah dikabarkan bahwa nanti ada istana di dalam surganya Allah yang tidak ada lagi keberisikan dan kebisingan dan tidak ada lagi kelelahan di dalamnya. Hanya kesenangan Bunda. Maka sebelum mendapatkan kesenangan yang hakiki, belajarlah untuk senang menjadi seorang istri. Sehingga Bunda bisa melaksanakan peran dan tugas sebagai seorang istri kepada suami dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, sehingga Bunda layak untuk mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malam menghadirkan ketenangan bagi kita semuanya, para manusia, untuk beristirahat, untuk menanggalkan semua rasa lelah dan capek kita selama beraktivitas di siang harinya, maka belajarlah seperti itu di dalam rumah-rumah kita, menjadi tempat paling nyaman untuk suami kita kembali pulang dan melepaskan semua penat dan beban dalam aktivitas sehari-harinya. Saya tahu tidak mudah Bunda, tapi yakin ketika kita besar harapan dan hanya menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja, mustahil kalau Allah tidak akan menolong kita sama sekali. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang bisa saya sampaikan Bunda pada kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke MC, kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Semoga di lain kesempatan bisa silaturahmi lagi di materi yang lebih komprehensif lagi. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.